Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama untuk kelas 9 SMP ya, semester ganjil pada pelajaran akidah, khususnya pada bab iman kepada hari akhir. Ya, nanti kalian belajar di website ini korupa.com dan kalian sebagai santri di pesantren Masjid Sawaba Bogor. Ini sebagai guru kalian. Ya, kita akan buka halaman selanjutnya. Nanti yang akan kita pelajari di sini ya, iman kepada hari akhir, pelajaran akidah. Yang pertama pembahasannya tentang pengertian iman kepada hari akhir. Nanti ada secara istilah. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu amalan hamba apa sih yang bisa menjadi bukti bahwasanya dia beriman kepada hari akhir. Dan yang ketiga, yang terakhir ini pembahasannya manfaat iman kepada hari akhir. Jadi ketika kita beriman kepada hari akhir itu berdampak apa sih pada kita? Efeknya apa sih? Positifnya apa buat kita semua? Ya. Alhamdulillah, selamat datang di pelajaran kita ya, pelajaran akidah akhlak, dan kita nanti belajar di korupa.com. Ini saya sebagai pengajar kalian. Nanti jika ada pertanyaan, silakan bisa WhatsApp saja ke sini atau email ke sini. Bismillah. Yang pertama A, pengertian iman kepada hari akhir. Mari kita pelajari bersama. Ayo, tetap semangat. Iman kepada hari akhir ya secara istilah, kalau kalian kelas 9 sudah terbiasa lah. Sudah biasa pegang buku Arabik ya dan sebagainya. Kalau kalian belajar hadis, fikih ya dan sebagainya, nanti ada secara istilah dan secara bahasa. Iman kepada hari akhir ini secara istilahnya bagaimana? Ya. Meyakini semua hal ya. Semua hal tentang apa? Tentang kehidupan setelah kematian ya. Kehidupan setelah kematian itu apa aja? Banyak ya, ada alam barzakh, kebangkitan ya, mahsyar, suhuf, nanti kita diberikan lembaran catatan kebaikan keburukan kita, hisab, nanti amal kebaikan dan keburukan kita ditimbang, mizan, sirat dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Jadi semua hal tentang apa? Tentang kehidupan setelah kematian. Nah, ini nih. Nanti ada penjelasan tersendiri tentang ini, kehidupan setelah kematian. Berdasarkan apa? Berdasarkan perintah oleh Allah dan Rasulnya. Jadi bukan berdasarkan wangsit syaitan dan sebagainya, ramalan-ramalan yang tidak jelas, yang malah menjadi kesyirikan dan sebagainya. Ya, jadi kita ulangi lagi bahwasanya iman kepada hari akhir itu secara istilah apa? Meyakini ya. Kalau belajar akidah itu harus yakin. Meyakini semua hal tentang kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian ini ya, yang ada di daftar sini nanti kita akan pelajari berdasarkan berita oleh Allah dan Rasulnya. Seperti itu ya. Jadi harus ada dalil tentang kematian ini, kehidupan setelah kematian dari Al-Quran atau hadis. Nah, nanti yang tadi kita pelajari, jadi kejadian-kejadian hari kiamat itu apa saja ya. Kalau sekarang kan kita masih hidup nih, alhamdulillah ya. Semoga kita benar-benar beramal soleh lah sebagai kunci kita untuk masuk ke surga. Ya, nanti setelah kita mati, dan kematian itu kan tidak ada jadwalnya ya, maksud saya kita tidak mengetahui jadwalnya. Bisa jadi nanti ketika kita sudah tua punya anak cucu ya, atau bisa jadi nanti setelah pelajaran ini kita wafat atau sebagainya, dan kita minta husnul khotimah lah ya. Nanti setelah kita wafat ya, dimandikan, disolati dan dikuburkan, nanti kita masuk ke alam barzakh. Nah, kita sudah lepas dari keluarga kita, dari harta kita dan sebagainya. Itu di alam barzakh ya. Ketika kita sudah masuk ke alam barzakh, berapa tahun saat nanti nunggunya sampai kebangkitan, Allah alam ya, kita tidak mengetahuinya. Jangankan kita, dari Nabi Adam alaihissalam pun kita tidak mengetahui ya berapa lama alam barzakh ini. Kemudian nanti ketika kita sudah di alam kubur, nanti kita dibangkitkan ya, kebangkitan dari kubur. Dan perlu kita ketahui bersama, jadi ketika kita wafat ya dalam keadaan telanjang, mohon maaf ya, hanya ditutupi kain kafan. Nanti ketika kita bangkit dari kubur pun sama ya, dalam keadaan telanjang, tanpa baju, tanpa celana saat tanpa baju, tanpa celana. Bahkan di hadis Aisyah pun terheran-heran tentang pengabaran Nabi pada hari kiamat ketika manusia semuanya telanjang. Ketika itu Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kita saling melihat?" Iya, Rasulullah menjawab, bahkan kita tersibukkan dengan kesibukan masing-masing perihal kita sendiri. Apakah kita akan diazab dan sebagainya. Makanya kita walaupun melihat semua orang telanjang, kita tidak fokus lagi terhadap orang-orang itu. Kita fokus terhadap amalan-amalan kita sendiri. Ketika kita sudah bangkit,
kita semuanya akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Padang mahsyar itu di mana saat Allah alam? Nanti kan dunia sudah hancur ketika sudah hari kiamat ya. Maka nanti kita dikumpulkan di suatu tempat yang namanya padang mahsyar. Nah, ketika kita sudah berkumpul di padang mahsyar ini ya macam-macam lah keringatnya, ada yang di mata kaki ya sampai dengkul, pusar, leher, bahkan ada yang sampai tenggelam. Kalau ada pertanyaan, Sat, kok air macam-macam sih Sat? Ada yang di mata kaki, ya dengkul, pusat dan sebagainya. Bukankah air itu sifatnya datar? Ya, perlu kita ketahui bersama bahwasanya itu jika terjadi di dunia, ya hukum air itu yang selalu datar itu terjadi di dunia. Namun nanti di akhirat kelak, ya ini kan termasuk alam akhirat, air itu sudah tidak berfungsi lagi sebagaimana hukumnya di dunia. Jadi wajar nanti pada hari kiamat ketika air ada yang sampai di mata kaki, air ada yang sampai di pusar, air ada yang sampai menenggelamkan dirinya sendiri, itu adalah sesuatu yang wajar dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa. Kemudian ketika kita sudah dikumpulkan ya dibagikan catatan amal kita dan Masya Allah ya nanti tandanya mudah sekali. Kalau amal yang buku catatan yang kita dapatkan dari tangan kanan, alhamdulillah kebaikan kita lebih banyak. Namun kalau catatan amal kita dibagikan dari tangan kiri dan Masya Allah ya kita akan langsung mukanya itu hitam dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan suhuf kita, rapot kita ya amal kebaikan kita dari sebelah kanan. Kemudian ketika kita telah dibagikan buku catatan amal kita, kita nanti akan dihisap ya, diperhitungkan amal baik dan buruknya seperti itu. Kemudian di mizan dan sebagainya. Kemudian setelah kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala berat mana antara yang baik dan buruk, nanti kita akan melewati sirat. Nah, ini ya. Jadi sirat ini jembatan yang dia itu berada di atas neraka. Nah, nanti setelah kita melewati itu kemana saatnya? Sini ke surga ya. Dan di jembatan ini, di sirat ini bukan berarti kita harus berlatih melewati jembatan ya, jembatan yang tipis dan sebagainya, karena disebutkan bahwasanya jembatan nanti sirat setipis rambut dan setajam pedang ya. Jadi nanti keadaan orang ketika melewati sirat ini tergantung amalnya ya. Jadi Rasulullah SAW mengabarkan ada yang seperti petir ya, ada yang seperti menunggangi kuda ya, bahkan ada yang sampai ngeset seperti itu. Jadi semakin amalnya baik maka dia akan semakin cepat menuju surga. Namun ketika semakin amalnya buruk maka dia akan semakin lama menuju surga. Dan dikabarkan oleh Rasulullah SAW nanti di tengah-tengah sirat itu nanti ada pengaitnya ya. Jadi kait ding. Nah, nanti kalau nabrak orang nanti orangnya jatuh ke dalam neraka. Begitu pula misalkan dia merasa pegal ya, merasa capek, itu nanti juga jatuh ke neraka. Waliyadzubillah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita semua, khususnya dari ujian sirat ini. Nah, kemudian di akhirnya nanti akan mendapat syafaat oleh Rasulullah SAW. Bisa juga misalkan syafaat lain, misalkan kita sebagai syahid nanti ya, misalkan kita berjihad dan kita mati syahid, itu kita berhak memberikan 40 syafaat untuk keluarga kita. Terakhir nanti kita diberikan keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga dan atau neraka. Dan perlu kita ketahui ya bahwasanya surga dan neraka itu kekal abadi. Udah tidak ada pilihan lain. Kalau sudah masuk surga sudah surga terus gitu. Kalau sudah masuk neraka ya neraka terus. Jadi nikmat dan azab surga dan neraka itu kekal abadi. Makanya kita di dunia ya fasilitas-fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kesehatan, waktu dan sebagainya kita manfaatkanlah ya benar-benar untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Jadi kita minta petunjuk, minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia agar bisa mudah untuk mengerjakan amal soleh. Kemudian kaidah besar ya yang perlu kita ketahui di sini bahwasanya surat-surat Makkiyah, ya surat-surat Makkiyah itu ini nih adalah surat yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ini namanya surat-surat Makkiyah. Ya, Makkiyah dari kata Makkah, kata Makkah. Banyak berisikan tentang kehidupan akhirat ya, banyak sekali lah ya, banyak sekali Al-Qari'ah ya, kemudian Al-Waqi'ah dan sebagainya, banyak sekali ya, karena memang pentingnya hal ini ya. Hal ini maksudnya hari kiamat ini dalam prioritas dan keutamaan. Maksudnya ketika kita berdakwah kepada keluarga ya, kepada teman, itu yang paling utama ini ya, kita mengingatkan tentang surga, neraka, sirat, hisab, suf dan sebagainya.
jika dibandingkan hal lain semisal hukum fikih ya. Jadi misalkan kita mau dakwah ke teman, keluarga, kita doanya fikih. Ya boleh sih nggak jadi masalah, cuman prioritas dakwah kita itu berkaitan dengan akidah ya, khususnya tentang kehidupan hari akhir. Nah, seperti itu ya. Jadi boleh-boleh saja kita dakwah fikih, ya kita dakwah hadis, namun yang diprioritaskan, yang diutamakan adalah dakwah tentang akidah, khususnya masalah hari kiamat. Nah, ini nama-nama lain hari kiamat ya banyak sekali. Jadi hari akhir ya itu kan namanya banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa nama tentang hari akhir. Yang pertama Al-Haqqah. Dan ini sudah dijadikan nama surat. Artinya yang benar-benar pasti terjadi. Jadi hari kiamat itu pasti terjadi. Makanya orang komunis itu yang tidak percaya adanya surga, akhirat dan sebagainya itu tidak masuk akal. Kenapa? Karena tidak mungkin seseorang di dunia itu dilepaskan tanpa adanya pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Nanti kalau cara berpikirnya seperti orang komunis, maka orang yang paling kaya itu paling nikmat. Ya, orang yang paling sehat itu paling nikmat. Padahal kan itu bukan menjadi suatu ketetapan, suatu kepastian. Sesuatu yang dikatakan bahagia itu ketika dia bisa beriman, ya beramal soleh dan sebagainya. Walaupun dia orang miskin, walaupun dia orangnya sakit-sakitan, tidak menjadi masalah. Ya, karena yang menjadi patokan kebahagiaan itu ketika dia bisa beriman dan beramal soleh. Kemudian Al-Waqi'ah, ya ini juga dijadikan surat, artinya pasti terjadi juga, ya hampir sama dengan Al-Haqqah. Kemudian ini Al-Ghasyiyah, ya artinya hari pembalasan. Ya jadi nanti pada hari kiamat, sekecil-kecil apapun kita berbuat baik, insya Allah akan mendapatkan balasannya di surga. Ya, dan sekecil-kecilnya kita berbuat buruk, ya insya Allah kita pun akan mendapatkan keburukan di neraka. Makanya Ustadz sering nasihati kepada kalian ya, jangan saling menjahili teman lah. Walaupun kalian beralasan, Ustadz ini hanya main-main, jangan dilihat main-mainnya ya, tapi dilihat teman kalian itu merasa sakit atau tidak. Ingat, kalau teman kalian tersakiti dan dia itu merasa tidak ridho, walaupun dia tidak mengucapkan kepada kamu, ya ingat bahwasanya malaikat itu selalu mencatat dan akan membalas keburukan kalian di hari kiamat kelak. Kemudian neraka juga disebut at-tamah, yang artinya hari kiamat juga disebut at-tamah, malapetaka. Ya, malapetaka bagi semualah. Baik itu orang beriman, orang kafir. Kenapa orang beriman juga malapetaka? Karena dia akan bingung, dia itu nanti akan masuk surga atau neraka. Karena orang mukmin pun tidak tahu dia sendiri akan masuk surga atau neraka. Kemudian artinya as-sakha di sini yang memekakan telinga, karena nanti pada hari kiamat malaikat Israfil itu meniupkan sangkakala dan bumi hancur saking kerasnya suara. Makanya disebut as-sakha yang memekakan telinga. Kemudian juga bisa disebut Al-Qari'ah, ini surat ya yang ada di juz 30, artinya goncangan dahsyat. Karena ketika malaikat Israfil sudah meniupkan sangkakalanya, ya bumi hancur dengan goncangan yang sangat dahsyat. Kemudian juga disebut Al-Qiyamah, hari kebangkitan, karena setelah manusia dikubur di alam barzakh kemudian bangkit menuju padang mahsyar. Nah, seperti itu. Kemudian pembahasan kedua yang ada di buku kalian ya, ini sebenarnya ini bukan amalan bukti ya, tapi hikmah. Tapi Ustadz coba menggunakan bahasa yang lebih mudah lah. Amalan hamba sebagai bukti tentang dia yakin bahwasanya hari akhir itu ada ya. Yang pertama, amalannya apa sih? Yang bisa membuktikan bahwasanya dia itu benar-benar beriman kepada hari kiamat. Yang pertama, memakmurkan masjid ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir." Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 18. Innama, ya sesungguhnya atau hanya saja, ya'muru masajidallah, mereka-mereka yang memakmurkan masjid, man amana billah, hanya orang-orang yang beriman, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat, seperti itu ya. Jadi makanya kadang Ustaz bingung gitu loh. Mereka-mereka yang punya konsep, kita punya angan-angan ingin memakmurkan masjid dengan apa? Dengan minta sumbangan di jalan-jalan dan sebagainya. Padahal apa? Sumbangan itu mereka masukkan ke kantong mereka sendiri gitu. Ya betul ada ya dana yang dimasukkan ke masjid, tapi kan banyak juga dana yang dimasukkan mereka. Makanya kadang Ustaz tidak mengharumkan di sini ya. Cuma Ustaz bertanya-tanya sebenarnya mereka itu niatnya untuk apa seperti itu. Ya. Nah ini contoh-contoh memakmurkan masjid jadi banyak ya. Jadi memakmurkan masjid bukan hanya tadi misalkan kita cari pendanaan saja untuk membangun masjid. Padahal kalau masjidnya dibangun pun belum tentu dia sholat berjamaah di situ. Ya bisa jadi dia hanya semangat untuk meminta sumbangan-sumbangan masjidnya. Contoh memakmurkan masjid ini satu ya. Yang jelas sholat berjamaah. Ya, dan Masya Allah ya hari-hari ini kita kan masih dilanda dengan COVID ini ya. Kita
ya pemerintah menganjurkan untuk tidak sholat berjamaah. Makanya saya pribadi itu kangen gitu loh, kangen pengen sholat di masjid, ya kangen ketemu imam masjid, kangen ketemu jamaah lain. Masya Allah ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala tetap memberikan ketabahan kepada kita semua lah atas musibah ini. Yang pertama ya, contoh memakmurkan masjid itu sholat berjamaah. Ini yang paling pertama lah ya. Jadi usahakan kita sholat berjamaah, merapikan shaf dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah saling sopan ya terhadap jamaah lain, apalagi jamaah yang lebih tua. Yang kedua, kita pun bisa mendengarkan kajian ya. Ketika kita mendengarkan kajian duduk menuntut ilmu, itu pun kita sedang memakmurkan masjid. Nah, kemudian yang ketiga ini yang mungkin jarang ya, membersihkan masjid. Saat itu dulu waktu SMA itu ya bisa dikatakan paling suka lah membersihkan masjidnya, nyapu masjid, kemudian membersihkan tempat wudhunya seperti itu. Paling 5 menit, 10 menit seperti itu. Kita usahakan lah ya. Dan kadang aduh subhanallah sedih gitu loh, anak-anak pondok ya kadang aduh subhanallah gimana ya. Kadang di masjid itu ada jajan di masjid, kemudian buang sampah di masjid gitu ya. Kemudian sampahnya diselipkan di sini, di situ. Itu kita Masya Allah ya. Terhadap misalkan kita seperti inilah. Kita main ke rumah teman gitu ya. Kita main ke rumah teman. Kita bawa jajan, kemudian jajannya kita selipkan di mejanya dia. Itu pun kalau ketahuan kita pasti malu seperti itu. Ketahuan teman kita, kamu ya yang nyelipkan jajan ini di meja gitu. Kita pun malu seperti itu ya. Makanya ketika kita di masjid ya nggak masalah, jajan di masjid itu tidak masalah. Tapi sampahnya itu loh mas ya. Sampahnya itu dibuang ke tempat sampah seperti itu. Jangan sengaja gitu makan di masjid, nyelipkan sampah di masjid. Kalau kita tidak bisa membersihkan masjid, minimal tidak buang sampah di masjid seperti itu ya mas ya. Kemudian yang keempat, contoh memakmurkan masjid itu bersodakoh. Ya sodakoh lah, berapa sih? 1.000, 2.000, tak masalah. Yang penting niatnya, daripada 100.000 tapi niatnya pamer. Ini lebih baik sedikit, rutin tapi ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tempat musyawarah ya. Jadi kalau zaman Nabi Muhammad SAW itu masjid itu multifungsi ya, bisa jadi tempat musyawarah ya. Jadi ketika Nabi SAW ingin berperang itu mengajak musyawarah bersama sahabat lain, di mana ya di masjid seperti itu. Bisa pula untuk sebagian hadis pun meriwayatkan bahasanya warga-warga Habasyah itu Ethiopia bermain tombak di masjid. Sebagian lain pun meriwayatkan Hasan bin Sabit itu melantunkan syair-syair di masjid. Ini adalah contoh memakmurkan masjid. Nah, kemudian yang kedua, apa sih bukti bahwasanya kita itu beriman kepada hari akhir ya? Yang kedua adalah berjihad di jalan Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah At-Taubah ayat 38, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Nah, ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menyinggung kita nih ya, yang ngaku badannya besar, strateginya bagus. Yang kalian suka ngegame strategi ya, coba buktikan coba ya. Jangan cuma ngegame strategi aja, tapi bikin strategi perang yang jitu gitu loh. Biar musuh itu bisa kalah. Ya, kita coba terjemahkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman ya, semoga kita juga termasuk orang beriman dalam panggilan ini. Malakum ya, kamu tuh ngapain sih ya? Idza qila lakum, jika diserukan kepada kalian, infiru, ya berperanglah. Infiru itu pada asalnya artinya berlarilah gitu. Cuman konteksnya di sini tuh yang pas itu berperanglah ya. Fi sabilillah, di jalan Allah. Ats-tsaqaltum ya, namun kalian itu merasa berat ya. Ilal ard, artinya tanah ya. Cuman kita terjemahkan rumah gitu loh. Maksudnya zaman dulu itu kaum munafik itu ketika di Rasulullah, ayo jihad, mereka itu di rumah gitu loh. Padahal kita tahu sendiri ya, orang munafik itu di surat munafikin itu badannya tinggi, besar, suaranya bagus. Tapi ketika ada panggilan jihad itu mereka cemen gitu loh. Jadi pengecut, ilal art ya. Jadi mereka itu ngumpet gitu loh di rumah mereka sendiri. Ya, kalau kita Masya Allah semoga kita kuatlah ya seperti sahabat yang lainnya. Sampai di sini Allah Subhanahu wa taala menyinggung ya mereka-mereka yang ngumpet di rumah. Araditum ya, apakah kalian itu lebih menyenangi bil hayati dunia ya, kehidupan dunia minal akhirah, daripada akhirat. Nah, seperti itu ya. Jadi kepada kita semua yang gembar-gembor, oh kita beriman kepada hari akhir nih, coba buktikan ya. Kalau kalian berani berjihad ya, meninggalkan keluarga kalian, meninggalkan harta kalian, meninggalkan kenikmatan-kenikmatan di rumah, nah, itu berarti kalian sudah benar-benar beriman kepada hari akhir. Nah ini ya, saya berikan gambaran lah bahwasanya dulu para sahabat ini kan di film Omar ya, para sahabat itu dulu sangat bersemangat untuk berjihad karena banyak faedahnya lah, bisa menjadi syahid, kemudian bisa mendapatkan ghanimah ya dan sebagainya.
Nah, kemudian ini ya, mengaku beriman kepada hari akhir tapi tidak beramal, ya, senikmat-nikmatnya dunia itu jauh tidak sebanding jika dibandingkan dengan kekalnya kehidupan akhirat, seperti itu ya. Jadi hanya karena takut kena luka dan sebagainya kemudian tidak berjihad ya. Hanya karena misalkan panas kemudian tidak ke masjid sholat jamaah. Lalu mengapa masih mementingkan kehidupan dunia? Ya, kita mementingkan kehidupan dunia boleh, ya nggak jadi masalah. Misalkan kita bekerja atau misalkan kita belajar untuk kehidupan dunia nggak masalah, tapi yang penting niatnya kita itu kita bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala, menghidupi keluarga, menafkahi keluarga ya. Kita mencari kehidupan, belajar kehidupan dunia untuk misalkan untuk kepentingan kaum muslimin kan jadi masalah ya. Kemudian bagian yang ketiga, manfaat beriman kepada hari akhir. Nah, kalau kita sudah beriman kepada hari akhir itu, apa sih dampak baiknya kepada kita? Berefek apa sih? Ya, yang pertama ya memberi motivasi tinggi agar selalu mentaati Allah. Nah, seperti itu ya. Jadi misalkan kita malas nih sholat berjamaah, tapi ingat bahwasanya sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat yang memotivasi kita agar mentaati Allah. Makanya kemudian kita semangat untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, seperti itu. Ya, misalkan kita pengen puasa ya Senin Kemis. Kemudian kita ingat, oh bahwasanya sehari berpuasa di jalan Allah akan menjauhkan dari neraka, menjadikan motivasi tinggi agar selalu mentaati Allah. Yang kedua, manfaat beriman kepada hari akhir adalah menjauhkan hamba dari segala perbuatan yang menimbulkan murka Allah. Nah, seperti itu. Ya, jadi misalkan kita pengen jahili temen nih, jahili temen kita pengen mukul temen. Nah, pas mau mukul kita ingat, kalau saya mukul temen nanti akan diadab nih oleh Allah di hari akhir, ya di neraka. Makanya ketika kita mau jahilin temen tidak jadi. Begitu pula misalkan kita mau bentak-bentak orang tua, yang masya Allah kadang sebagian kita, ya mungkin karena jiwa-jiwa masih muda ya orang tua dibentak, ini tidak beradab lah mas, ya seperti itu Ustaz. Ingatlah berkali-kali, tidak boleh sekali-kali bentak orang tua. Jangankan bentak, kita bilang aja tidak boleh. Ketika kita dipanggil orang tua, disuruh ini, kita mau balas, gak mau mi, gak mau pi, gitu. Kemudian kita ingat bahwasanya ini mendatangkan murka Allah, nggak jadilah. Ya sudah, sini saya belikan sesuatu seperti itu. Ya, jadi manfaat beriman kepada hari akhir menjauhkan hamba dari segala perbuatan murka Allah. Kemudian yang ketiga, manfaat beriman kepada hari akhir adalah menjadi kabar gembira bagi setiap muslim. Iya, kabar gembira. Jadi kita kabar gembira gitu loh. Misalkan kita sabar dapat surga, beribadah dapat surga. Ya kabar gembira bagi kita bahwasanya kesabaran, amal soleh itu mendatangkan surga. Dan yang keempat, yang terakhir di sini, manfaat beriman kepada hari akhir adalah apa? Menambah keyakinan bahwasanya Allah Maha Adil. Iya, menambah keyakinan kita. Jadi misalkan kita dijahili teman nih, kita dijahili teman, kemudian kita dibully teman, dan Ustaz minta tolonglah, ya kalian kan tinggal bersama, belajar bersama, jangan saling membuli. Ya, misalkan kita dibully teman gitu, kita merasa sedih. Ya, wajar lah manusia punya perasaan ya, merasa sedih. Tapi kita ingat bahwasanya Allah itu Maha Adil. Nah, kita berpikir, alhamdulillah lah Allah Maha Adil. Ya, insya Allah nanti teman saya yang membuli saya ini akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Makanya ketika kita punya pemikiran seperti itu, tenang gitu loh hati. Jadi enggak dendam, besok-besok aku akan balas lagi lah, bully dia. Enggak, ya. Jadi ketika kita disakiti teman, dibully teman, dan ingat bahwasanya Allah itu Maha Adil, kita akan tenang. Dan kita akan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kedoliman teman kita ini akan dibalas oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kemudian ini mufradat ya, seperti biasa. Nanti kalau baca Ustaz itu kan ayat-ayatnya ada beberapa kata yang akan dijadikan ujian ya. Ini misalkan infiru, berlari ya. Boleh juga nanti kalian jawabnya berjihad lah ya. Nah, jadi masalah yang penting ada di video ini. Takol itu merasa berat ya. Itaku jauhkanlah ya, atau bertakwalah juga boleh ya. Tak jadi masalah. Mithqal seberat ya, yakmur memakmurkan, sari'u bersegeralah. Ya kalian harus biasa ngapal, aku udah kelas 9 ya. Kemudian Ustaz pun di sini sisipkan ya peta kehidupan akhirat yang mulai dari alam roh, kita sudah melewatinya ya, kita lupa lah. Kemudian alam kandungan di dalam ibu kita ya, makanya kita harus senantiasa berbuat baik kepada orang tua, khususnya kepada siapa? Ibu. Kenapa? Karena ibu yang telah mengandung kita, dan kita di sini nih di alam dunia, di garis merah ini ya. Kemudian nanti kita wafat, kita pun tidak tahu ya apakah umur ketika kita kakek-kakek atau bahkan ya beberapa menit lagi lah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khotimah ya. Kita wafat di alam kubur, kemudian kehancuran alam semesta ya, ditimpan sangkakala oleh malaikat Israfil. Kemudian hari kebangkitan, dan hari kebangkitan ini seperti tadi Ustaz bilang ya, kita dalam keadaan telanjang, tapi
saking kita sibuknya dengan diri kita masing-masing, maka kita tidak peduli terhadap orang lain. Kemudian di padang mahsyar ya, di sini ada perbedaan ya, urutan syafaat ya, ya apa namanya, tak jadi masalah lah ya. Kemudian di padang mahsyar ini kita akan dihisab ya. Ketika kita sudah dihisab, nanti kita mendapatkan catatan amalan kita ya. Tadi di buku di awal-awal ini juga apa namanya penjelasannya beda ya. Kemudian ketika kita mendapatkan catatan amal kita, kemudian kita ditimbang. Nah, di sini di telaga di pembahasan kita tadi di depan tidak ada ya. Kemudian ketika kita ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik banyak mana baik atau buruknya, kemudian kita di telaga ya, di telaga. Kemudian kita sirat melewati melewati neraka ya, di atas neraka untuk memasuki surga. Di sebagian riwayat lain dikatakan bahwasanya Jahanamiyun ya, Jahanamiyun itu orang-orang kaum muslimin ya yang masuk neraka kemudian gosong ya. Masya Allah, waliyadzubillah, gosong, kemudian mereka dimandikan di sini nih, di telaga. Kemudian mereka baru dimasukkan ke dalam surga. Kalau Ustadz rasa sih yang lebih betul yang ini urutannya ya. Ustadz rasa yang urutannya lebih betul yang ini daripada penjelasan tadi yang di depan. Kemudian ini juga Ustadz berikan gambaran ya biar kalian lebih semangat lagi dan lebih takut lagi kepada neraka ya. Kita coba baca ya. Satu hari di akhirat itu ya, satu hari di akhirat bukan di dunia ya, satu hari di mana? Di akhirat ini sama dengan 1000 ya. Ini 1000 betulan loh ya. Nolnya 3, 1, 2, 3 ya. 1000 tahun di dunia tuh. Coba bayangkan. 24 jam ya, 24 jamnya akhirat itu berapa? 1000 tahun ya, bisa jadi malah bukan 24 jam, 12 jam ya, 12 jam akhirat itu berapa? 1000 tahun ya. Ini berada di surat As-Sajdah ayat 5. Maka jika satu hari di akhirat 24 jam, ini kalau hitungannya 24 jam ya, bisa juga 1000 tahun di sini hitungannya 12 jam. Maka 24 jam akhirat itu sama dengan 1000 tahun ya, sehingga jika manusia ya kita semua usianya rata-rata segini ya, maka di akhirat itu hanya sebatas 1,5 jam. Ya itu kalau 24 jam. Berarti kalau misalkan 12 jam ya paling berapa? Ya 75 menit lah seperti itu ya. 45 menit. Ya, 1000 tahun di dunia itu berapa? 100 hari di akhirat. Lalu kenapa kita masih bermalas-malasan? Ya ini sebagai motivasi buat kita semua lah. Buat kalian sebagai santri juga, buat ustadz sebagai guru kalian. Seperti itu ya. Nah ini di bagian akhir penjelasan kita. Zadanallahu ilman wa hirsan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kita ilmu dan semangat. Kalau ada pertanyaan silakan ya, email ke sini atau WhatsApp ke sini. Dan kita nanti belajar di website ini ya, guruba.com. Dan terima kasih untuk slide-slide ini. Ustaz menggunakan Google Store. Ya. Untuk penjelasannya tinggal kalian ini backpack saja ya. Backpack saja video ini. Ya nanti misalkan ada perkataan Ustaz yang kurang jelas, tinggal kalian nanti back seperti itu saja ya. Jadi memudahkan kalian lah, tidak harus mantengin terus. Misalkan kalian pengen ke belakangnya tinggal di pause seperti itu. Kalian ada perkataan Ustadz yang kurang jelas ya tinggal di back kemudian di play lagi. Dan insya Allah ini akan Ustadz upload di YouTube dan kalian akan belajar di website guruba.com. Nah, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.